Dalam kehidupan di kampus, kita sebagai mahasiswa hidup berdampingan dengan banyak orang yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari ras, agama, budaya, hingga gaya hidup. Keberagaman ini sebenarnya merupakan kekayaan yang seharusnya bisa menjadi sumber pembelajaran dan pemahaman satu sama lain. Namun sayangnya masih banyak yang melihat perbedaan ini sebagai alasan untuk menjauh atau bahkan menghakimi orang lain. Prejudis atau prasangka negatif masih sering terjadi, baik secara terang-terangan maupun tersirat. Ini menjadi masalah yang serius dan besar, karena bisa membuat seseorang merasa tidak diterima, tidak nyaman, dan kehilangan ruang untuk berkembang di lingkungan yang seharusnya mendukung mereka. Sebelum kami membahas terlebih lanjut, mari kita terlebih dahulu mengerti apa itu definisi dari prejudis dan juga diskriminasi. Yang pertama itu prejudis didefinisikan oleh Oxford Dictionary sebagai sebuah opini yang tidak memiliki alasan yang jelas ataupun rasional ataupun berbasis pengalaman pribadi yang mendukung. Lalu yang kedua itu diskriminasi yang didefinisikan oleh KBBI sebagai sebuah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, suku, status ekonomi, dan sebagainya. Lalu kami akan mengangkat dua teori. Yang pertama itu Realistic Conflict Theory, lalu yang kedua itu Social Identity Theory. Yang pertama, Realistic Conflict Theory itu dimana terdapat sebuah sumber daya yang lumayan terbatas sehingga terdapat sebuah persaingan antara dua kelompok. Di dalam konteks masalah yang kami angkat, mungkin bisa dicontohkan sebagai terdapat slot enrollment dalam sebuah universitas yang terbatas sehingga terdapat persaingan antara mahasiswa beasiswa dan juga reguler untuk mendapatkan slot tersebut. Lalu yang kedua itu Social Identity Theory, di mana kami mengkategorisasikan diri sendiri dalam kelompok-kelompok tertentu dan orang lain dalam kelompok-kelompok mereka. Di mana terjadinya sebuah perbandingan antara kelompok kami yang bisa dikatakan in-group dengan kelompok luar, yaitu bisa dikatakan out-group. Nah, hal ini dapat menimbulkan sebuah penilaian yang tidak adil dan tidak baik terhadap kelompok lain sehingga memicunya sebuah permusuhan. Salah satu contoh dalam konteks yang kami angkat itu adalah ketika kami menganggap bahwa kalangan mahasiswa beasiswa itu secara finansial tidak cukup atau tidak mencukupi dan memiliki SIS yang kurang baik sehingga terdapat penilaian buruk terhadap mereka yang justru tidak adil, tapi hal itu malah menimbulkan sebuah permusuhan antara kedua kelompok tersebut. Pada pembuatan intervensi sosial, kami memilih untuk membuat seminar online berbasis Zoom yang mencakup 15-20 orang peserta. Mengapa kami memilih metode tersebut? Karena kami merasa bahwa lingkungan di sekitar kami itu memerlukan adanya edukasi mengenai penjelasan dari prejudis ataupun diskriminasi. Karena dari edukasi-edukasi yang kami sampaikan, kami juga memaparkan beberapa dari efek-efek ataupun dampak buruk yang disebabkan oleh diskriminasi ataupun prejudis tersebut. Karena mungkin sebagian dari kita maupun secara sadar ataupun tidak sadar pernah mengalami yang namanya diskriminasi ataupun prejudis ini. Sehingga tujuan kami untuk memberikan edukasi-edukasi terhadap sesama untuk menyadarkan kita semua agar kita dapat menilai seseorang apabila kita memang sudah benar-benar mengenalnya dan tidak menilai dari tampilannya saja, sehingga relasi dapat terjalin secara positif dan harmonis. Diskriminasi muncul dari prasangka ini bisa berdampak besar, terutama di lingkungan akademik yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan dan inklusivitas. Ketika seseorang diperlakukan berbeda hanya karena latar belakangnya, mereka bisa merasa terisolasi, kehilangan motivasi, bahkan mengalami gangguan kesehatan mental. Hal ini tidak hanya dapat merugikan individu tersebut, tetapi juga menciptakan suasana kampus menjadi tidak nyaman dan tidak sehat secara sosial. Maka dari itu, penting bagi kita untuk lebih sadar, lebih terbuka, dan lebih berani melawan bentuk-bentuk diskriminasi dan juga prejudis, agar kampus kita bisa menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siapapun tanpa terkecuali.